Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini seperti biasa lagi di garasi taksi. Posisi lagi apa? Kita coba lihat depannya dulu ya. Nah ini dia. Buat teman-teman yang belum tahu garasi taksi, kita adalah bengkel spesialis taksi. Yang mau ngerapin kaki-kaki, ngerapihin mesin, atau sekedar cek aja, monggo mampir ke garasi taksi atau GR4 Cilengsi. Terus untuk konsultasi juga monggo konsultasi mampir atau lewat WA juga boleh. Kira-kira bisa mobil apa aja? Sebenarnya semua mobil bisa, tapi enaknya di konsultasi dulu lewat siapa tuh kita nggak bisa. Kita biasanya ngerjain Vios, Limo, Yaris, Soluna, Honda juga bisa, tapi tetap teman-teman konfirmasi aja dulu, takutnya di spare partnya kita agak kesulitan. Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas satu mobil Honda. Sebenarnya ini semua mobil, bukan mobil Honda ya. Saya mau bahas masalah rak setir. Jadi sebenarnya biaya untuk kaki-kaki itu berapa? Jadi teman-teman suka banyak banget nanya, Om, biaya kaki-kaki itu sebenarnya berapa sih? Nah itu yang saya susah jawab buat teman-teman yang ada geladak, geluduk, terus kreat segala macam, karena kerusakan kaki-kaki itu bukan cuma satu macam. Misalnya geluduk, oh ini nggak bisa, jadi banyak banget. Nah versi teman-teman geluduknya juga beda-beda. Ada yang tuk-tuk bilangnya geluduk-geluduk, ada geluduk-geluduk padahal dia tuk-tuk misalnya. Nah itu banyak faktor lah. Baiknya kalau teman-teman misalnya ada kasus itu, tetap ke bengkel terdekat, estimasiin aja dulu kira-kira rusaknya apa. Tetap seperti itu, jadi supaya nggak ada salah diagnosa. Kadang-kadang yang begitu aja kita kadang salah diagnosa, apalagi teman-teman cuman istilahnya nanya di medsos ya. Lebih baik datang ke bengkel terdekat, atau teman-teman kalau deket ke Cibubur, Cilengsi, monggo mampir ke sini untuk ngecek-ngecek gratis, pengecekan kondisi kaki-kaki dan mesinnya. Oke, hari ini saya mau bahas masalah kaki-kaki ya. Kita coba kaki-kaki, masalahnya sebenarnya di mana aja. Jadi ini hari ini kita lagi coba masalah, ini agak lumayan berat. Jadi ini rak setirnya berat, kemungkinan dari motor sama torsi ininya nih. Ini cerita sedikit ya. Nah jadi saya mau cerita sedikit, ini Honda Jazz. Jadi datang ke sini coba ngerapihin, tapi ternyata dia nggak mau balik. Nah udah dicoba pakai mobil apa nih dia persamaan mana, Honda City. Nah pakai Honda City normal. Nah, maka udah dipastikan bahwa di rak setirnya memang di rak setir ada dua. Jadi ada motornya, ada lagi ini apa nih, ini modul apa nih, modul torsinya lah. Nah ini antara dua ini nih. Tapi kalau misalnya motornya kan penggeraknya normal, berarti nggak masalah. Nah yang kemarin diganti dari baru, bukan baru, terobosan, itu dia belok sendiri. Belok sendiri itu biasanya torsinya, sensor torsinya bermasalah. Jadi belok kanan sendiri. Jadi dipasang belok kanan sendiri. Jadi dia nggak ngikutin lah. Yang pertama sebelumnya malah nggak mau belok. Nah ini coba mau di switch sana sini, tapi ini karena memang ini program santai ya, seharusnya memang ganti langsung gelundungan yang waras. Ini coba mau di match, mau digabungkan. Nah, karena kita ini antara dua nih. Motornya sih kemungkinan bagus yang pertama. Nah itu dua-duanya nih ada masalah di sensor torsi kemungkinan itu. Nah ini lagi pasang nih. Nah buat teman-teman yang yang ada masalah di rak setir, kurang lebih rak setir seperti ini, nanti dibongkar semua. Nah, mungkin untuk Vios motornya di atas ya. Ya. Nah, kalau PS ini juga pakai PS bukan? Nggak pakai motor. Penggolannya di atas. Jadi bedanya biasanya, bedanya Toyota itu sama Honda. Kalau Honda ini nempel di bawah. Kalau yang Toyota itu enggak, biasanya gitu. Dia nggak disetir. Ini rata-rata seperti itu perbedaan Honda sama Toyota. Memang kalau secara perawatan lebih gampang Toyota karena ya lebih kecil. Nah oke, langsung aja teman-teman, kita jadi rak setir. Nah biaya untuk rak setir berapa? Ini untuk servis kalau geluduk estimasi sekitar 350 sampai 450. Kalau mungkin sama bahan bostir ada di mana, di dalam mana?
sini ya. Nah di dalam situ biasanya, nah di sini biasanya di sini ada bostir nih, di dalam tuh ada bos, jadi itu yang bikin geluduk-geluduk, jadi dia udah bosnya habis diganti. Nah itu biasanya rata-rata di situ. Nah tapi apakah kalau memang, kalau ini kan gini pertanyaannya, kalau ini doang apa ini cuma diganti itu, jadi enggak, nanti dibongkar semua, asnya dibersihin lagi, dikasih gemuk ulang, terus yang ada masalah coba dirapihin lagi, baru nanti diganti sama bostirnya. Nah, supaya setirnya normal lagi dari kotoran-kotoran yang ada di sini ya. Nah itu untuk rak setir kalau ada servis rak setir. Kalau bongkar pasang doang berapa? 350.000. Jadi teman-teman boleh bawa sendiri. Nanti kita bongkarin, kita pasangin lagi 350.000 untuk rak setir. Nah terus mungkin teman-teman perbaikan rak setirnya kayak gimana nih supaya teman-teman nanti tahu. Nah ini namanya cross member. Ini namanya cross member, itu semua diturunin. Nah kayak gini nih. Jadi diturunin semua ke bawah. Nah, ini sebenarnya untuk rak setir ini sekalian lebih mendalam lagi kerusakannya. Nah contoh misalnya gini, ini kan sebenarnya ini di bawah bisa, tapi kalau di atas bisa, tapi kalau turun begini akan lebih gampang lagi. Contoh nanti kita akan cek ball join. Ball joinnya masih bagus apa enggak. Nah ini masih bagus. Terus kita juga akan cek nanti di sini bos arm nih. Nah bos armnya ada yang pecah apa enggak. Ini penyebab geluduk-geluduk juga sama nih, bos arm besar. Nanti cek juga bos arm kecil di sini, ini pecah apa enggak. Nah, nanti dicek ini. Terus dicek lagi nih, ini namanya karet roti, kalau kita bilang karet roti. Nah di sini oblak apa enggak nih. Nih kalau di oblak berarti harus diganti. Ini karet roti. Biasanya kalau turun mendingan ganti karena sekalian. Terus ada lagi, wah tapi di sana ya. Nah ketika turun rak setir, cross member ini rak setirnya turun. Nah nanti kita juga bisa lihat ini ada terot sama long terot. Sekalian karetnya juga bisa kita lihat. Ini ada masalah apa enggak. Nah ini udah mulai nih, udah mulai agak kena. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanti ada misalnya perbaikan rak setir, itu yang memang model-model begini kita turunin. Nah untuk biaya berapa tadi rak setir udah saya biayanya udah kurang lebih udah saya kasih tahu ya. Nah kalau untuk ini misalnya ini kan terot, long terot, terus ini kayak terot nih, estimasi sekitar per piecesnya 150.000, estimasi sekitar 150.000. Jadi kalau kanan kiri sekitar 300.000. Nah kalau long terot juga hampir sama kisaran harganya. Itu dengan merek yang 55 ya. Kalau merek di bawah itu mungkin 125. Bos arm juga sama, ini biasanya RBI sekitar 130 sampai 150 RBI. Kita kasih sih di sini 252. Yang ini RBI. Terus karet roti murah. Karet roti itu yang RBI-nya 75.000 kalau nggak salah. Satu ya. Teman-teman hitung aja sendiri tuh. Estimasi anggaplah misalnya kita kasih contoh asumsi misalnya long terot itu sekitar long terot tuh 250 kali 2 500. Misalnya ini sekitar 300. Oh ini long terot itu kalau ini ya. Long terot itu kisaran 300.000, ini 350.000. Itu satu set. Berarti satu set sekitar 650. Ini terot long terot. Terus ini 250-an. Nah, sekitar berapa tuh? 650 tambah sekitar 900. Ya sekitar mungkin kalau kena semua sekitar bisa 2 juta bahannya doang. Tapi rata-rata buat teman-teman nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatirnya apa? Karena kan ketika kita nurunin nggak mungkin ini rusak semua, ini rusak kanan kiri nggak mungkin, atau ini rusak nggak mungkin lah, atau bos arm juga rusak. Bos arm kebanyakan rusak kalau mobil lama, nggak mungkin rusak. Biasanya yang sering ganti itu yang kalau turun setir bos arm, tapi kayak gini ini kan masih bagus nih, ini nggak ganti juga, ini nggak ganti. Nah biasanya karet roti ini pasti diganti. Nah ball joint juga belum tentu. Nah, jadi teman-teman ya agak sulit untuk ngitungnya. Kalau mungkin babat semua bisa 2 juta bisa untuk bahan doang. Nah untuk jasa kira-kira berapa? Kira-kira jasanya di 300. Kalau nggak sama rak setir sekitar 300 sampai 350.000 untuk pasang ya, semua segala macam. Untuk pasang-pasang doang, tapi rak setir tersendiri 350.000, untuk servis tersendiri.
Nah, terus apalagi mungkin nanti kalau kaki-kaki teman-teman akan bisa lihat lagi di kampas rem. Kampas rem juga dilihat, nanti link juga dilihat nih, link. Nah, shock breaker juga dilihat. Nah, kayak gini kan shock breakernya udah bocor nih. Nah, shock breaker kisaran 1.100.000 sampai 1.800.000 tergantung merek. Hampir semua sama kalau shock breaker. Terus apalagi ada lagi di ini di CV join. Nah, di CV join luar kisaran 550 lah sama pasang. Tergantung merek. Nanti teman-teman bisa konsultasi dulu. Ini sebenarnya hampir semua mobil sama ya untuk ukuran sedan. Harga sebenarnya nggak jauh-jauh beda untuk ukuran sedan. Oke. Ini masih dikerjain. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu untuk teman-teman yang mau ngerjain kaki-kaki. Mudah-mudahan dapat dapat sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.